itu realisasi pennya itu masih belum efektif. Bahkan seingat saya itu sampai bulan Agustus akhir, berarti ya sampai Agustus lah begitu, itu baru 40-an%. Padahal sudah berapa bulan dari April sampai Agustus, itu berarti 5 bulan atau 5 bulanan gitu lah kira-kira. Itu baru nggak nyampe setengahnya dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah itu memang itulah PR pemerintah khususnya supaya mempercepat stimulus-stimulus yang tadinya sudah direncanakan supaya sampai ke bawah ke yang ditargetkan. Khususnya sih kalau menurut saya sih ke UMKM, yang kedua sama bantuan sosial. Halo, selamat datang di Ngobrol Santai Amarta dan Indef. Bersama saya Kiki Ahmadi. Saya sekarang menjabat sebagai EVP Business Development dari Amarta. Dan di sebelah saya udah ada Mas Izzuddin Alfaras dari Indef. Mungkin kenalan dikit kali Mas Faras. Kredensialnya gimana nih? Iya, makasih Mas Kiki. Perkenalkan, nama gue Izzuddin Alfaras, bisa dipanggil Faras. Peneliti Indef, Center of Innovation and Digital Economy. Itu aja kali Mas. Oke. Di obrolan kali ini kita akan ngobrolin macam-macam soal resesi. Resesi itu apa? Nanti dengan Mas Faras kita akan ngobrolin karena sebulan atau 2 bulan yang lalu ya Mas, BPS sudah ngeluarin angka resmi. Kalau ekonomi kita turun ya, ekonomi kita turun 2 kuartal berturut-turut berdasarkan definisi resesi yang saya tahu. Kalau 2 kuartal ekonomi kita turun berturut-turut itu udah resmi resesi. Nah, mungkin kita mulai dari itu kali ya Mas ya. Sebenarnya resesi dengan dikeluarkannya laporan dari BPS itu sebenarnya impact resesi itu apakah sebenarnya udah kita rasakan sebelumnya setelah pandemi atau sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan tuh ke depannya gitu? Ya, makasih Mas Kiki pertanyaannya. Jadi tadi secara teknis resesi dalam istilah ekonomi artinya selama 2 kuartal, artinya 1 kuartal itu kan 3 bulan. Yep. Nah kalau 2 kuartal berarti 6 bulan. Itu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, artinya di sini Indonesia itu mengalami negatif pertumbuhan ekonominya. Nah, itu yang sedang terjadi di Indonesia karena di kuartal kedua 2020, artinya dari bulan April hingga bulan Juni itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Oke. Di kuartal ketiga atau dari bulan Juli hingga bulan September itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49%. Nah, Oke, jadi sebenarnya minus tapi rada kurang sedikit ya Mas. Berkurang. Sebelumnya 5%. Ya, minusnya berkurang. Minus. Tapi tetap minus kan. Nah, karena dua-duanya tetap minus. Nah, pada pengumuman BPS awal November ini itu resmi resesi begitu. Oke. Diresmikan resesi oleh BPS dengan angka tadi 2 kuartal minus. Oke, gitu. Mas, menarik sekali tadi. Supaya sebenarnya terakhir kali ekonomi kita minus itu kapan sih Mas sebenarnya? Terakhir ekonomi kita minus tahun 98. Oh, tahun 98 ya, benar-benar krisis moneter ya. Yes. Ketika itu dan semenjak itu ekonomi kita sebenarnya bertumbuh dengan pesat sampai dengan corona gitu. Kalau menurut Mas Farah sendiri sebenarnya ya kita tahu corona gitu ya, ada kita sedang mengalami pandemi, tapi sebenarnya kontributornya apa sih sampai ekonomi Indonesia itu turun gitu atau shrinking kan basically, bukannya berkembang tapi ya itu tadi memang masalah utamanya adalah masalah kesehatan, artinya tadi adalah ini pandemi coronavirus gitu. Nah karena adanya pandemi ini kan pandemi ini tidak membuat orang-orang tidak boleh berkerumun, tidak boleh berdekatan satu sama lain, sehingga itu yang mengurangi aktivitas ekonomi. Karena biasanya kalau misalnya paling gampang kita nonton konser atau ada tablik akbar pengajian atau misalnya di pabrik-pabrik, itu kan semuanya berkerumun ngumpul di satu tempat tertentu secara beramai-ramai. Yep. Nah, ketika ada pandemi, hal itu tidak diperbolehkan, yang artinya kapasitas ruangan tempat itu harus dikurangi. Bahkan pada awal pandemi tidak boleh sama sekali, begitulah kira-kira. Nah, karena tidak adanya tadi konser, tidak ada aktivitas pabrik atau berkurang lah setidaknya, itu menyebabkan produksi berkurang, ya kan, konsumsi masyarakat juga berkurang. Tadi kalau di pabrik berarti produksi berkurang, kalau misalnya kita nggak bisa nonton konser berarti konsumsi berkurang. Itu contoh kehidupan sehari-harinya lah, gitu. Nah,
yaitu yang menyebabkan secara agregat, secara total ekonomi kita menurun. Gitu. Tadi kan itu contoh-contoh sehari-hari, tapi kan itu kejadiannya banyak hal kan, dari konser ada banyak, belum lagi kejadian aktivitas ekonomi lainnya. Nah, karena aktivitas ekonomi berkurang, maka pertumbuhan ekonomi berkurang. Simpelnya seperti itulah kira-kira. Oke. Jadi karena pandemi kita nggak bisa berkerumun, akhirnya banyak aktivitas ekonomi yang biasanya kita lakukan jadi tidak bisa dilakukan ya, Mas. Yes. Baik itu produksi maupun konsumsi gitu. Kalau menurut Mas Farah sendiri, apakah penurunan ekonomi itu terjadi di semua sektor ekonomi gitu? Karena kan ya macam-macam ya, ada mungkin pariwisata terkena yang paling parah gitu. Tapi menurut Mas Farah sendiri ini, apakah ini across the board sehingga total ekonomi kita menjadi turun atau gimana, Mas? Ya, kalau kita lihat, jadi kalau di BPS itu ada sektor-sektornya gitu ya. Oke. Nah, itu selama pandemi ini khususnya paling tidak dalam kuartal kedua tadi ya, karena yang paling berasa kan PSBB atau pembatasan sosial itu di kuartal kedua ya. Nah, itu tidak semuanya negatif. Jadi ada misalnya pertanian di kuartal kedua itu tidak negatif, masih positif 2% dan 2,97 kalau nggak salah di kuartal kedua. Nah, itu kenapa? Yang pertama karena memang di masa sekitar Maret-April itu masa panen. Masa panen itu karena di Indonesia relatif masih tradisional begitu ya. Itu masih dan memang masa panennya gitu ya, musim itu jadi masih positif. Kayak gitu, meskipun pertumbuhannya berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya begitu, tapi masih positif. Itu salah satu contoh yang positif, tapi meskipun secara tadi ya kebanyakan itu memang berkurang sehingga secara agregat juga negatif. Gitu, tapi kalau ditanya masih ada atau enggak, yang positif masih ada, kayak gitu. Yang paling parah berarti pariwisata, bener ya? Pariwisata salah satu yang paling parah, karena tadi orang kan kalau datang ke sana biasanya rame-rame kan, berkerumun. Ya, dari perjalanan nggak bisa melakukan perjalanan atau terbatas perjalanan. Yang kedua di sananya juga tadi nggak bisa berkerumun, nggak bisa rame-rame. Nah, itu yang menyebabkan pariwisata sangat jatuh. Oke, dan pariwisata juga kontributor, kalau nggak salah kontributor GDP kita nomor 3 atau 4 gitu ya. Jadi signifikan sekali. Oke, Mas, pandemi ini kan dirasakan global ya, Mas Faras, dan ekonomi Indonesia ya kita officially masuk resesi. Tapi gimana dengan negara-negara lain yang at least di ASEAN gitu? Apakah gimana posisi ekonomi kita dibandingkan negara-negara yang lain gitu, Mas? Kayak Malaysia atau Singapura? Gitu. Oke, tadi yang pariwisata itu satu dari 2 penyumbang devisa terbesar selain sumber daya alam kayak kelapa sawit atau batu bara. Jadi sumbangnya sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Nah, soal perbandingannya dengan negara lain, di hampir negara di seluruh dunia itu mengalami resesi selama pandemi corona ini. Jadi sebenarnya bukan sebuah anomali kalau Indonesia tidak mengalami resesi. Artinya sebenarnya biasa saja relatif dibandingkan banyak negara lainnya di dunia. Nah, tinggal yang lainnya juga susah ya, Mas. Iya, benar. Itu nggak susah sendiri. Bahkan di negara-negara maju yang ekonominya sangat tergantung dengan perekonomian global. Nah, itu termasuk salah satunya Singapura, itu negatifnya sangat besar. Gitu. Nah, Indonesia kan karena relatif tidak begitu besar ekspor impornya relatif tadi dibandingkan banyak negara maju, jadi negatif tapi tidak sejatuh banyak negara lain khususnya negara maju gitu. Jadi sebenarnya dari bukan sesuatu hal yang relatif sama tadi resesi ini dibandingkan negara lain, tapi juga jangan sampai ini dijadikan pembanding yang Indonesia lebih mending gitu. Itu tetap harus ditangani juga walaupun negatifnya nggak lebih parah kayak gitu. Oke. Nyambung soal tadi, Mas, aku setuju soal poinnya ya. Maksudnya ya negara lain juga ya, karena kan ini global pandemi gitu ya. Maksudnya semua juga merasakan. Indonesia bukan berarti kalau Indonesia resesinya lebih mendingan, bukan berarti kita harus anggap enteng gitu. Nah, coming to that point, menurut Mas Faras, kira-kira karena kan ini udah dua kuarter, pemerintah atau pemangku kebijakan nih, apa saja sih yang udah dilakukan untuk menanggulangi atau mengantisipasi dampak dari resesi ekonomi ini gitu? Iya, kalau dari pemerintah ada namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau Program PEN. PEN. Nah, itu banyak aspek atau cabang kebijakannya, mulai dari stimulus korporasi, stimulus UMKM, kemudian bantuan sosial, angkat anggaran kesehatan juga ditingkatkan, dikasih stimulus juga sektor kesehatan, macam-macam lah itu. Nah, dari program PEN itu, nah memang
Tapi masalahnya PEN ini, kebetulan dari Indef juga bulan ini baru minggu ketiga November ini, ya berarti beberapa hari lalu itu juga rilis soal tanggapan Indef lah terhadap PEN juga terhadap ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan. Itu realisasi PEN-nya itu masih belum efektif. Bahkan seingat saya itu sampai bulan Agustus akhir, berarti ya sampai Agustus lah begitu, itu baru 40-an%. Padahal sudah berapa bulan dari April sampai Agustus itu berarti 5 bulan atau 5 bulanan gitulah kira-kira, itu baru nggak nyampe setengahnya dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah itu memang itulah PR pemerintah khususnya supaya mempercepat stimulus yang tadinya sudah direncanakan supaya sampai ke bawah ke yang ditargetkan, khususnya sih kalau menurut saya sih ke UMKM, yang kedua sama bantuan sosial karena mereka sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Oke. Kalau kita nyebutin ini ya Mas, PEN ini mungkin biar ya mungkin yang nonton juga, aku juga sebenarnya belum tahu. Sebenarnya apakah ada rumus, apakah ada jurusnya gitu? Kalau resesi itu biasanya pemerintah melakukan ini itu. Jadi mungkin bisa digambarkan secara garis besar tuh PEN itu sebenarnya ngapain sih untuk apa yang ini kan apa ya, bantuan apa saja dan bentuknya apa saja sih yang untuk mengurangi impact resesi ini gitu? Iya. Itu istilah ekonominya. Jadi kalau kita lagi sebuah negara gitu ya lagi kondisi susah. Nah, kalau menurut Keynesian, jadi kalau di ekonomi ada tokoh ekonomi namanya John Maynard Keynes gitu. Nah, itu pahamnya dia kira-kira itu Keynesian gitu. Nah, yang dia ajukan gitu namanya counter cyclical policy. Jadi ketika ekonomi turun justru pemerintah harus meningkatkan belanjanya. Kira-kira begitu. Ngasih uang ya justru ke ekonomi. Iya, benar. Nah, itu caranya ya salah satunya misalnya dengan utang, makanya kan Indonesia meningkatkan utang nih. Beberapa hari terakhir ada berita Bu Sri Mulyani begitu. Nah, itu contohnya ya, dan itu juga yang sedang dilakukan oleh Indonesia, counter cyclical policy. Nah, tadi counter cyclical policy ini belanjain lah, pemerintah mendorong spending supaya nyampe ke masyarakat, nyampe ke UMKM, nyampe ke korporasi dan seterusnya. Itu yang secara teori ekonominya kayak gitulah. Jadi karena resesi ini kan ekonomi ya, kegiatan ekonomi berhenti, kegiatan ekonomi turun, justru kayak pemerintah yang punya kekuatan dan punya uang APBN justru inilah diguyur spending, gitu ya, benar. Uangnya. Benar. Tadi kayak karena kita ngomong di Amarta ya, tertarik untuk yang ngomongin UMKM gitu Mas. Kalau yang UMKM sepengetahuan Mas Faras, kalau dari pemerintah itu apa aja ya Mas yang udah di dalam PEN ini? Ya, di UMKM itu pertama restrukturisasi kredit. Jadi kan banyak UMKM yang minjem ke bank, khususnya bank BUMN. Nah, buat UMKM yang punya pinjaman ke bank umumnya lah, pakai ke bank umumnya, mereka bisa mengajukan restrukturisasi kredit hingga tahun 2021. Jadi mereka ditunda pembayarannya sampai 2021. Itu nanti detailnya seperti apa memang tergantung pinjaman dari UMKM masing-masing, tapi secara umumnya kayak gitulah, bisa diundur sampai 2021 untuk UMKM. Itu yang paling utama sih itu sih restrukturisasi kredit untuk UMKM. Jadi restrukturisasi kredit ya. Jadi UMKM yang ngambil kredit baik dari lembaga perbankan maupun lembaga finansial lain, oleh pemerintah dikasih relaksasi dan restrukturisasi. Ya kebetulan kita di Amarta juga melakukan ini gitu. Terima kasih Mas Faras atas tektokannya. Mungkin untuk di sesi ini untuk terakhir nih Mas Faras, kan tadi Mas Faras sudah ngobrol PEN ya. Terus tadi aku nangkep satu poin penting sebenarnya, kalau dari Indef udah melakukan kajian ya untuk dan salah satu poinnya adalah sebenarnya spendingnya belum terlalu agresif gitu, kalau aku bisa ngasih kesimpulan. Bener gak berarti? Iya, kayak gitulah. Belum cepat, dan harus lebih tepat sasaran lagi. Kalau ini, kalau opini Mas Farah sendiri, kira-kira kalau dari pemerintah selain menggenjot ininya ya, menggenjot serapan anggarannya, tapi mungkin apakah ada cara lain yang saat ini mungkin pemerintah belum lakukan untuk menanggulangi dampak dari resesi ini gitu? Ya sebenarnya tadi karena masalah utamanya adalah kesehatan, ya kan adanya resesi kan karena tadi masalah pandemi gitu. Nah ini yang kalau kami lihat di Indef ini prioritas anggaran negara yang
tidak berpihak kepada sektor kesehatan. Justru kalau dilihat struktur anggaran dari PEN itu kesehatan itu bukan yang paling besar begitu, justru untuk restrukturisasi kredit tadi baik UMKM maupun korporasi yang paling besar. Sama bantuan sosial. Jadi kesehatan itu nomor 2 apa nomor 3 gitu sehingga saya yang terbesarnya, tapi bukan yang pertama. Gitu yang artinya ya kalau ini tidak jadi prioritas ya berarti kita bisa lihat keseriusan pemerintah sebagai gimana untuk menangani pandemi ini begitu. Dan itu juga yang terlihat juga di RAPBN 2021 yang sekarang sudah jadi APBN 2021. Udah diresmikan berarti. Sudah diresmikan. Yaitu tadi tambahan anggaran untuk sektor kesehatan itu memang naik secara nominal, tapi secara persentase itu tidak sebesar kalau misalnya kita memang benar-benar pengen sektor kesehatan ini jadi prioritas penanganan pandemi gitu. Oke, jadi justru core problemnya menurut Mas Horas ini perlu spendingnya perlu lebih besar di situ. Iya. Karena memang ya selama masalah kesehatan atau vaksin mungkin kita beberapa hari ini suka dengar kabar baik soal tes vaksin tapi di luar negeri gitu ya. Kalau ininya belum terselesaikan juga masalah ekonomi juga nggak akan selesai gitu ya. Oke. Mungkin untuk sesi pertama kita sudahi dulu Mas. Nanti di sesi kedua kita ini kan sekarang ngobrolnya mungkin masih di langit-langit ya. Cuman menarik sekali. Cuman nanti di sesi kedua kita akan ngobrolin sebenarnya impact-nya apa sih resesi buat ya kita ini gitu, buat kita semua.